Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penelitian program dosen wajib meneliti dengan judul Sistem Monitoring dan Kontrol dengan AI Artificial Intelligence pada pemberian nutrisi hidroponik. Saya selaku ketua di Farmadi dan sebagai anggota yaitu Bapak Mulyadi Eskom MCS. Nah, untuk pendahuluan, kita ketahui bahwa hidroponik itu adalah media yang hanya menggunakan air, yang mana air yang pada hidroponik diberikan dengan nutrisi. Nah, pemberian nutrisi pada hidroponik apabila berlebih ataukah kekurangan, maka akan mempengaruhi pertumbuhan hidroponik. Hidroponiknya bisa menjadi layu atau bahkan mati. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pemberian nutrisi yaitu pada pH air, yang kita ketahui pH air ini mempengaruhi daya serap larutan unsur hara untuk kesuburan tanaman hidroponik, sehingga pH pada air pemberian hidroponik ini perlu atau sangat penting untuk dimonitoring dan dilakukan controlling sehingga pH-nya bisa kita stabilkan pada tingkat pH yang diinginkan. Nah, yang menjadi permasalahan biasa pada tanaman hidroponik yaitu kapan dan banyaknya pemberian nutrisi pada hidroponik. Kemudian pengontrolan yang baik pada hidroponik yaitu ketika parameter yang diamati dapat diolah dalam algoritma sistem cerdas. Dalam hal ini mungkin yang baik, salah satu yang terbaik yaitu menggunakan metode FLC, Fuzzy Logic Control, yang mana metode fuzzy ini sebagai pengontrol untuk kestabilan pH pada air. Nah, metodologi yang kami gunakan yaitu metodologi dengan mengkaji literatur yang terdahulu. Setelah itu kita masuk pada tahap analisis, yang mana pada analisis ada analisis metode Fuzzy FLC yang akan kami gunakan, kemudian rule yang nanti terbentuk pada fuzzy-nya. Setelah itu kita lakukan analisis dan klasifikasi. Tahap selanjutnya adalah tahap desain. Tahap desain ini untuk mendesain kontrol katup pada pengontrolan pH. Jadi pengontrolan pH itu ada dua larutan pengontrol, yaitu larutan asam, asid, biasa digunakan HCl, dan larutan basah yang biasa digunakan NaOH. Larutan asam ini diberikan jika kadar larutan pada pH di dalam bak larutan nutrisi itu pH-nya sangat rendah. Karena itu diberikanlah larutan HCl. HCl untuk tujuannya untuk menaikkan kadar asamnya. Sementara kalau kadar
kadar asamnya terlalu tinggi, maka diturunkan kadar asamnya dengan penambahan NaOH, larutan NaOH atau larutan basah. Nah, selanjutnya dilakukan desain pH dengan fungsi logic control. Di sini nanti ada inputan, dua inputan errornya, yaitu inputan error dan delta error. Nah, setelah kita dapat itu output dari fuzzy-nya, kita lakukan desain kontrol pemberian nutrisi dengan mengukur EC pada lab view. Setelah itu dihitung perakiraan pemberian nutrisi menggunakan metode polinomial berpangkat 3. Selanjutnya setelah itu kita lakukan desain kontrol nutrisi pada lab view. Nah, selanjutnya dilakukan implementasi, yaitu dengan membangun program blok diagram lab view. Setelah itu dilakukan uji coba. Setelah uji coba berhasil, kita akan menerbitkan di dalam jurnal terakreditasi SIMTA. Hasil dan pembahasan. Nah, model pemberian nutrisi ini dilakukan monitoring dan kontrol pada pH larutan. pH larutannya kita stabilkan. Setelah kita stabilkan larutannya, baru kita lakukan monitoring dan kontrol pada pemberian nutrisi pada tanaman hidroponik. Nah, ini akan bersiklus sampai tanaman hidroponiknya panen. Nah, untuk sistem kontrol pH larutan nutrisi ini bisa digambarkan pada gambar animasi sebagai berikut. Nah, jika kadar asam pada bak larutan nutrisi ini kadar asamnya rendah, maka katup HCl-nya dibuka sampai pembacaan sensornya menunjukkan dia keadaan pH yang sesuai yang diinginkan. Selanjutnya, jika kadar larutan pada bak ini terlalu asam, maka katup NaOH akan dibuka sehingga larutannya ini diharapkannya akan menjadi turun kadar asamnya. Begitu terus diukur dengan sensor terus sampai betul-betul larutannya stabil pada pH yang diinginkan. Nah, algoritma penstabilannya adalah seperti ini. Jika penyaluran air utama ini ditentukan set point-nya misalkan pada pH 6, setelah itu dilakukan pengukuran air pada bak nutrisi, dilakukan pengukuran menggunakan sensor. Jika kadarnya rendah, maka kadar asamnya rendah atau kadar asamnya rendah artinya dia basah, larutannya basah, larutan pada bak ini basah, maka dia pergi menjalankan ini, katup HCl-nya dibuka sampai mencapai set point tertentu. Begitu pula kemudian diukur menggunakan sensor pH.
Dan sebaliknya, jika keadaannya terlalu asam, maka fasi logik yang ada pada sistem akan mengaktifkan NaOH valve-nya atau kerang pada membuka kerang pada valve NaOH sampai betul-betul didapat nilai keadaan air yang. Selanjutnya, model fuzzy logic control yang digunakan adalah inputannya ada dua, yaitu error dan delta error. Dari inputan error dan delta error ini kemudian dilakukan falsifikasi. Falsifikasinya disesuaikan dengan basis aturannya sehingga menghasilkan defalsifikasi dan menghasilkan output input. Nah, falsifikasi untuk input error ini ditampilkan pada gambar grafik seperti ini. Jadi ada 5 himpunan fuzzy-nya, yaitu NB1 ini, NB1, kemudian NK1, kemudian ini adalah Z, ini PK1, ini adalah PB1. Nah, begitu pula input keduanya adalah delta error. Delta error ini adalah error yang didapatkan dari perubahan output dikurangi dengan output selanjutnya, output error selanjutnya, sehingga didapatkan delta error. Nah, basis aturan yang digunakan ada 25 basis aturan sebagaimana yang kita lihat pada slide. Dan metode defalsifikasi yang kita gunakan adalah menggunakan Sugeno dengan 3 singleton. Defalsifikasi hasilnya kita lihat pada grafik seperti pada gambar ini adalah hasil defalsifikasi. Nah, kemudian kita lakukan perancangan simulasi untuk kontrol dengan FLC menggunakan fuzzy. Nah, di sini kita tetapkan, simulasikan bahwa kita mempunyai set point misalkan 5,5. Nah, 5,5 berarti kita nanti akan stabilkan larutan air nutrisi pada nilai pH 5,5. Setelah itu, sini kita masukkan datanya ke dalam fuzzy. Nah, dalam fuzzy, jadi inputnya kita masukkan dalam fuzzy. Setelah itu nanti akan keluar output melalui sini ya. Output di sini dihitung menggunakan transfer function-nya, dan nanti akan kembali mengukur ini pH larutan. pH larutan yang diukur. Nah, pH larutan yang diukur nanti akan dikurangi dengan nilai set point-nya. Nah, itulah menghasilkan error. pH set point-nya dilakukan pengukuran. Nah, didapatkan error. Nah, untuk delta error ini adalah pengurangan error dikurangi dengan hasil loop dari errornya itu sendiri, sehingga menghasilkan error sebelumnya atau perubahan error yang terjadi. Nah, ini sebagai inputan masuk fuzzy. Nah, kalau dia akan stabil, maka dia kalau simulasinya ini berhasil, maka dia akan menstabilkan pada pH dengan set point 5,5. Kita percepat saja
simulasinya. Ini simulasinya akan berjalan bisa sampai sekitar 24 jam.
Nah, hasil dari simulasinya akan menghasilkan nilai grafik yang menunjukkan bahwa dia akan mencapai titik stabil pada nilai 5,5 pada pH 5,5. Nah, setelah simulasinya berhasil, artinya nanti bisa kita anggap fazinya ini bisa menstabilkan larutan air. Maka setelah larutan airnya kita bisa menganggapnya stabil, kemudian kita cari referensi pemberian nutrisi per pekan. Ini per waktunya adalah per pekan, dan tiap pekannya berapa besar nutrisinya. Dan kami dapatkan referensi bahwa untuk beberapa tanaman seperti brokoli, bunga kol, pakcoy, sawi ini cenderung nilainya akan mirip, mirip. Nah, dan tanaman brokoli, bunga kol, pakcoy, sawi ini adalah paling banyak digunakan pada penanaman sayur hidroponik. Nah, dari data ini kemudian kami lakukan pemodelan menggunakan pemberian nutrisi, memodelkan dengan polinomial order 3. Nah, setelah kita melakukan pemodelan, nanti akan kami dapatkan nilai modelnya. Nah, dalam hal ini untuk kasus brokoli, bunga kol, pakcoy, kami mendapatkan model yaitu Y sama dengan 1,3403 X pangkat 3 dikurangi dengan 40,6 dan seterusnya. Nah, ini menyatakan bahwa untuk pemberian pada pekan pertama, berarti X-nya adalah 1. Untuk X-nya 1, maka banyaknya nutrisinya adalah sebesar Y yang didapatkan. Dan begitu seterusnya untuk minggu per minggu. Nah, aplikasi yang kami buat yaitu aplikasi untuk menjalankan bukan simulasi, ini menjalankan tampilan pada layar controlling. Nah, dan ini adalah juga sekaligus sebagai layar monitoring dan controlling. Nah, ini sebenarnya terkait dengan mesinnya, cuman mesinnya kami belum buat. Kami membuat lebih dahulu aplikasinya. Ini aplikasinya bisa berjalan pada aplikasi Windows yang kami gunakan adalah Windows 10. Ini bisa berjalan. Nah, blok grafik pengembangan aplikasinya adalah ini. Dan kesimpulan yang kami bisa peroleh bahwa sistem yang kami kembangkan ini mampu mengontrol pH air larutan hidroponik pada tingkat keasaman larutan yang telah ditetapkan pada set point tertentu. Kemudian yang kedua adalah pengembangan sistem kontrol menggunakan fuzzy logic control dengan 2 inputan, yaitu error dan delta error, dan output berupa pengaturan file katup atau pembuka pH up larutan sel atau pH down larutan NaOH. Selanjutnya, pemberian nutrisi mengacu pada grafik tren polinomial order 3 untuk memberikan otomatisasi sistem pemberian nutrisi berdasarkan waktu per pekan dalam banyaknya nutrisi yang diberikan, yaitu satuannya ppm per liter. Nah, sistem monitoring
ini dikembangkan menggunakan program LabVIEW dan sistem simulasinya yang tadi kami jalankan menggunakan atau kami kembangkan pada Simulink, aplikasi Simulink. Nah, penelitian ini kami sudah terbitkan pada jurnal Klik, kumpulan jurnal ilmu komputer yang terakreditasi Sinta 4, dan jurnalnya sudah terbit pada jurnal volume 9 nomor 3 tanggal 31 Oktober tahun 2022. Adapun link jurnalnya yaitu http://click.olm.ac.php/click/article/view/541. Daftar pustaka yang kami gunakan adalah ini dan ini. Demikian presentasi kami yang bisa kami tampilkan. Ini sebagai hasil dari output penelitian kami. Demikian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.